Bu, Pak Yai dari Tangerang. Nggih, Pak Eko. Eh, Kalau di pekerjaan kan kita ada formulir untuk pajak namanya kayak SPT itu ya, surat pajak tahunan. Oh iya, Nah, mungkin Pak Yai atau mungkin jamaah ada yang punya semacam formulir Excel itu enggak untuk menghitung tadi yang zakat tadi. Misalnya kayak istri saya kan sebelum puasa kemarin misalnya punya emas 73 kg. Nah, sekarang hmm. karena puasa tinggal turun jadi 70 kg, ini masih plong sih. Nah, Kilo kalau ya, misalnya bukan gram ya. Kilo ya. Ya terus. kalau misalnya itu sudah dalam tahun ini misalnya sudah dikasih zakat, tapi tahun depan ternyata masih, nah itu setiap tahun dikeluarkan ataukah freeport? Ini ada Tiap tahun. misalnya ya tiap tahun. Tiap tahun, Terus J. tahun ya, misalnya wonten tadi yang formula Excel-nya tadi kan macam-macam tadi, mungkin nanti digabungin misalnya dari istri, dari suami, mungkin dari Ada formula Excel-nya ada. Kami punya formula Excel untuk menghitung. Jadi kalau memang emasnya itu kurang dari 85 gram semisal ya, semisal 50 gram emasnya. Tapi punya yang sejenis dengan emas, yakni dagang. Dagang itu kan sama 2,5% toh zakatnya. Lah, dagang itu ternyata hasilnya itu selama 1 tahun adalah katakan 40 juta. Berarti emasnya 50 juta 50 gram itu 50 gram dikalikan 500 ya sekitar 25 juta ya. Berarti 50 juta ditambah 25 juta, 70 juta 500. Berarti 70 juta 500 itu sudah sama dengan harga emas 85 gram. Berarti digabung. Kalau memang karena satu jenis yang nggak sampai satu nisab boleh digabungkan. Di antaranya 2,5% adalah emas perak, kemudian tijarah dagangan ya, dagangan itu 2,5%, profesi juga 2,5%. Itu nanti ada formulirnya, kami formnya Excel ya, kami punya ya. Kami punya ya. Memang kalau untuk zakatnya katakan kami ya mungkin mudah lah ya untuk ngitungnya karena nominalnya sedikit ya. Seperti kalau dicontohkan tadi adalah 50 kg emas ya nyonyor ngitung kayak gitu ya, harga emasnya pakai poin-poin sekian lagi, aduh ya nyonyor memang ya. Tapi kalau punya program Excel lebih mudah lagi ya, terutama yang investasi. Ingat, deposito itu juga masuk hitungan deh ya, deposito terus rekening bank ya, rekening bank itu masuk ya, apa itu namanya, tabungan rekening tabungan dan deposito masuk ya, masuk plus bunga yang tampak. Ada yang bunga nggak tampak, ada yang bunga tampak, ada yang bunganya di semisal 5 tahun ya tampak di akhir tahun, di 5 tahun terakhir, maka yang nggak tampak nggak usah dihitung. Tapi yang tampak semisal ada produk deposito itu yang langsung ambil deposito ya, langsung naruh uang di bank 500 juta langsung dapat ujroh atau bagi hasil 9.700.000 misal ya, bagi hasilnya 4,75% misal dapat segitu, maka yang tampak itu yang harus dizakati ya, deposito plus ujrohnya itu harus dizakati nggih. Niku termasuk barang yang harus dizakati. Barang yang harus dizakati. Ada Pak Eko, kalau formula-formula seperti itu kami punya, formula waris maupun formula zakat itu kami punya dan sudah kita klarifikasi, artinya sudah betul-betul kalau bahasanya teodolit itu kalibrasi ya, sudah kita kalibrasi betul-betul mengenai tentang krus-krusnya, juga mengenai tentang bentuk-bentuk perubahan dari miskol dari miskol menuju apa itu namanya, hitungan sok, dari sok menuju hitungan kilo sudah ada semuanya, dari gram, dari apa itu miskol menuju gram itu juga sudah ada semuanya, sudah ada ya. Itu memang program itu kami permudah ya, baik program falak, program faraid maupun program zakat, kita permudah formulanya itu, formula. Lah kalau kita yang di perusahaan jizyah, sesungguhnya di perusahaan itu jizyah semisal 20%, kalau sampean ikut aja di YMM, maka itu 20% itu sudah masuk zakat plus pajak.
Karena di situ by payroll, fungsi daripada by payroll itu sesungguhnya adalah untuk mengurangi pajak kita, ya, untuk mengurusi. Tapi dengan catatan pegawai zakatnya Jobset itu harus aktif untuk membantu seseorang ke HRD-nya. Ya, kan namanya orang itu kan sudah ogah-ogahan dengan itu bayar ya sudahlah, ya. Ternyata kalau nggak dipotongkan di HRD itu kan nanti nggak akan dipotongkan menjadi jizyah, menjadi pajak dikurangi zakat. Tapi jizyah saja di situ, pajak saja. Sehingga kita bayar zakat lagi. Nah, oleh karenanya fungsinya by payroll yang ada di Jobset itu sesungguhnya adalah untuk mengurangi pajak kita. Sudah, walaupun zakat kita 10%, nah 10%, maka zakat pajak kita 20%, zakat kita 10% pun sudah cuma 20% itu. Ya, pajak itu tok. Berarti dia ke negara nyetornya 10%, ke pajak ke zakat itu 10%, semisal 10%, ya. Seperti itu nggih, Pak Eko. Ya, Cuman yang saya mau di Jobset itu adalah orang-orangnya harus membantu betul muzaki. Itu yang sudah kami tekankan kepada pengurus-pengurusnya, tolong dibantu muzaki itu saya jelas kok, muzaki itu ikhlas jelas, saya yakin. Ya, dipotong 10% pun ya nggak apa-apa, nggak mengaruh ya. Wong itu adalah pajak yang dikurangi zakat gitu aja, pengurangan zakat 2,5%. Tapi tolong untuk diuruskan semuanya ke HRD-nya masing-masing, baik ke PSU, HRD PSU, terus kemudian Redpad, HRD-nya Redpad dan sebagainya. Itu insya Allah di Jobset akan betul-betul berjalan dengan bagus, ya, betul-betul akan berjalan dengan bagus, ya. Ya, di saat itu dijalankan, ya. Terus kemudian dengan sistem yang ya Pak Eko, yang sistem yang Pak Eko kehendaki itu loh. Karena hitungan bonus itu kan beda ya, bonusnya Redpad dengan Freeport kan beda gitu ya. Bedanya maksudnya sama-sama besar, tapi nominalnya dua-duanya besar tapi beda-bedanya ya. Sama PSU juga besar ya, juga besar. Lah itu kan nanti ada bonus ya. Memang kepala ngeluh saya kalau ada insiden itu, aduh rek, ya Allah hilang rek bonus, padahal itu bonus satu aja ya. Sesungguhnya ada 27 bonus ya yang masih ada. Tapi gayanya aduh ya. Kehilangan bonus, gayanya tok itu. Gayanya tok. Aduh rek, fatality rek ya gitu. Ya itu karena ada yang tidak bulanan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Lah itu nanti disirkulasikan, yang tahunan itu sebagai zakat mal dihitungkan itu bagaimana proses daripada perhitungannya itu. Tinggal masukkan nominalnya akan terurut dibandingkan dengan kita dikasih pilihan. Pilih zakat 500.000 ataukah zakat 250.000 ataukah 750.000. Lah itu menghina sama yang gajinya 100 juta itu. Ini mana yang saya pilih nih lah kan gitu ya, 100 juta 2,5 juta dia harusnya zakat, tapi pilihannya cuma itu toh ya, pilihan cuma itu dan lain-lain lah, dan lain-lain ini sudah tidak usah pakai ini, tapi pakai sirkulasi perhitungan yang konkret. Nah itu sudah kita semisal kita kita bikin seperti itu jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus. Ya itu ya Pak Eko ya, bagus memang usulan seperti itu bagus sekali ya. Dan usulan kepada semua departemen untuk apa itu namanya slip untuk laporan di NPWP, untuk jizyah, untuk pajak, itu semuanya disiapkan. Itu malah bagus ya, malah lebih bagus lagi ya. NPWP sing ngeluh kan Ustadz ya, Ustadz ketika laporan NPWP tahunan mana slip gajinya lah ya. Terus kemudian pekerjaan guru ya, gaji sekian ya, loh ya kantor pajaknya ya takut ya, kaget tuh ya, loh iki ngajar ngaji nang ndi gitu kan gitu, ngajar ngaji nang ndi ya, arep ngurangi ya bingung, nggak ada slipnya lagi ya. Itu juga nanti jadi buronan pemerintah, itu juga nggak bagus itu ya, jadi buronan pemerintah juga nggak bagus itu ya, nggak bagus. Oleh karenanya baik
perhitungan NPWP, perhitungan pajak, perhitungan zakat itu diakumulasi dalam satu program itu jauh lebih bagus ya menurut saya, jauh lebih bagus. Kalau saya pribadi ya punya program itu ya punya, karena nggak diminta enggak ya ngapain loh, nggak diminta kok ya nggak diminta. Jadi program-program seperti itu kami sudah punya itu ya untuk sirkulasi. Jadi kalau antisipasi, kalau jamaah punya pertanyaan, Ustadz saya mau zakat, oh iya kita tinggal tanya aja ya, punya ini, punya tijarah, punya zaro'ah, punya dahab, punya saving plan ya, punya ini, tek muncul hasilnya terus ya punya utang ya ditanyai ya, punya utang ya, pengeluaran ya apa saja, ini kalau ini enggak dendeng ya, kalau ini ya beli beras ya terus kemudian beli mobil dendeng ya akan dendeng ya, beli rumah rumah yang mana ada pilihan loh ya, rumah tingkat 3 ya nggak bisa dendeng ya gitu ya, dendeng nggak bisa dia mengurangi ya. Tuh itu Pak Eko ya. Ya bagus, itu memang pertanyaan yang aplikatif zakat ya sebenarnya, kepada fokus kepada aplikatif daripada zakat itu sendiri ya. Jadi zakatlah kebiasaan di subset itu insya Allah aman ya, aman. Nanti diperbarui lagi, semakin lama semakin diperbaiki lagi ya, namanya perbaikan itu kan step by step ya, nggak bisa langsung seret gitu ya. Karena untuk mensosialisasikan zakat itu juga sangat diperlukan sebenarnya. Tiap-tiap masjid, tiap-tiap musola sangat diperlukan sosialisasi zakat ya. Tiap-tiap departemen ya. Dan itu tidak tugasnya ustadz saja, tapi tugasnya jamaah yang ada di tiap-tiap departemen untuk mensosialisasikan itu sendiri. Ya tidak tugasnya ustadz toh, maksudnya ustadz yang memberikan ceramah, ya kelanjutannya ya tiap-tiap departemen itu yang nanti memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kita. Karena takut ya kalau kita nggak melaksanakan zakat, kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh karenanya ceramahnya biasanya tergantung daerah ya. Kalau daerahnya Makassar ya ceramahnya takutlah sama asap neraka kalau nggak membayar zakat ya. Oleh karenanya yang ditakut itu asap ya, bukan azab. Kadang orang itu lebih takut sama asap daripada azab ya. Wah ini gara-gara asap rokok ini mati semuanya ini. Ya, tapi info-info terkini orang Prancis ngobati corona dengan nikotin. Ya, yang banyak sembuh dengan nikotin. Oleh karenanya beruntunglah orang-orang yang merokok. Insya Allah tidak terkena corona sampean. Ya. Info yang terkini seperti itu. Ya, di Prancis itu angkanya penyembuhan sudah tinggi sekali dikarenakan dokter-dokternya rata-rata APD-nya disertai dengan nikotin. Dan dokter-dokternya rata-rata selamat semua, dan pasiennya juga banyak yang sembuh karena virus itu mudah sekali untuk hilang dikarenakan nikotin, lantaran nikotin ya. Saya takut corona atau takut ngerokok mati ya, tinggal pilihan itu aja. Takut mati ngerokok atau takut corona sama. Kalau takut corona ngerokok lah. Oh sewenang saya ngerokok ya, sewenang saya ngerokok lumayan rek ya, oleh dalil yang ya enggak ya, di Prancis itu pakai nikotin ya, pakai nikotin untuk proses APD supaya dokter-dokter juga tidak terkena dan sebagainya. Karena sekarang ini gejala daripada itu kan macam-macam, ditemukan ini sampai sekarang ini seseorang yang tidak mampu untuk membau apapun juga itu adalah salah satu dampak daripada corona ya, sampai segitunya. Memang yang apa itu namanya SARS atau COVID-1, COVID yang pertama itu 10 tahun kan belum ada obatnya sampai sekarang. Sekarang ganti COVID-2 ya, COVID-19, COVID-2 ini ya. COVID-2 memang virus nggak ada obatnya, yang ada obatnya yang bisa mengalahkan adalah imun dan nikotin ya, nikotin ngerokok sama delok ya. 56 itu kan gak ono perokok itu 56 sama delok lah, perokok nggak ono nunggu. Loh, saya nggak ngerokok ya, saya hanya objektif ya, nerangkannya objektif. Saya bukan perokok ya, saya bukan perokok. Tapi nggak boleh benci sama orang ahli rokok karena dia menyehatkan tubuh dari corona sesungguhnya.
menghindarkan tubuh dari corona. Ya, ya itu ya Pak Eko ya. Iya. Iya Pak Eko. Tapi zakatnya nggak boleh dikurangi dengan pengeluaran rokok loh ya, nggak boleh loh ya. Ya, zakat nggak boleh. Rokok itu bukan hutang loh ya, bukan pengeluaran ya, bukan kebutuhan ya, bukan kebutuhan primer ya. Bismillah. Pajak cukai. Hah? Pajak cukai. Pajak cukai ya, kena pajak cukai ya, kena pajak jizyah ya, bukan terkena jizyah ya. Oke, kita